Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Baiklah, bersama Bu Rahayu kita akan belajar bersama. Simak video berikut. Pembelajaran hari ini kita sampai pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai: 1. Siswa dapat menjelaskan dampak atau pengaruh sebagai negara maritim terhadap sosial budaya masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Anak-anak, simak dan nyanyikan lagu berikut ini. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Anak-anak, lagu tersebut mengisahkan tentang kejayaan bahari masa lalu negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Pernahkah kalian mendengar negara maritim? Apakah itu negara maritim? Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau yang satu dan lainnya disatukan oleh laut, sehingga kondisi geografis Indonesia yang seperti itu menjadikan Indonesia disebut sebagai negara maritim dan kepulauan. Berdasarkan kondisi geografis tersebut, potensi yang dimiliki Indonesia menjadi lebih bervariasi. Misalnya, di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim, yang pertama di bidang ekonomi. Seperti yang kita tahu, bahwa wilayah Indonesia sebagian besar adalah lautan, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Sumber daya laut ada dua macam, hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya laut yang bukan dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati ada ikan, rumput laut, terumbu karang, dan masih banyak lagi. Contoh sumber daya laut non-hayati ada sumber energi dan gas, wisata bahari, transportasi antar pulau, dan lain sebagainya. Yang kedua di bidang sosial. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di kawasan antara benua Asia dan Australia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia: 1. Menjadi jalur perdagangan dunia. 2. Terjadinya percampuran nilai antar pulau bahkan antar negara. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya di bidang transportasi. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada.
jalur strategis yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau adalah jalur laut dan jalur udara. Jalur laut menggunakan kapal sehingga model transportasi yang menghubungkan antar pulau harus didukung ketersediaannya pelabuhan yang memadai. Berikut nama-nama pelabuhan besar di Indonesia. 1. Tanjung Priok di Jakarta. 2. Pelabuhan Merak di Banten. 3. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. 4. Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. 5. Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. 6. Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Dan Pelabuhan Batu Center di Batam. Selanjutnya masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan penggunaan pesawat sebagai model transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung ketersediaan bandar udara atau bandara. Berikut nama-nama bandara di Indonesia. 1. Bandara Soekarno-Hatta di Banten. 2. Bandara Ngurah Rai di Denpasar. 3. Bandara Juanda di Surabaya. 4. Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. 5. Bandara Kuala Namu di Medan. 6. Bandara Adi Sucipto di Jogja. 7. Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Dan masih banyak lagi bandara-bandara yang ada di Indonesia. Anak-anak, keberagaman yang disebabkan oleh perbedaan antar pulau yang satu dengan lainnya tidaklah menjadi pemecah bagi bangsa, namun justru menjadi pemersatu karena satu dengan lainnya saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, sesuai pencerminan nilai-nilai Pancasila. Yang perlu digarisbawahi adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa diubah menjadi Trisila atau Ekasila, tapi tetap satu kesatuan, yaitu Pancasila. Contoh perilaku yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Berikutnya, contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti pembelajaran hari ini? Selanjutnya, kerjakan lembar kerja berikut. Jawablah di buku tugas kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.